Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MMCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK CTP, selaku Ketua Program Studi Akuntansi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Puji Mesti Rahayu, SEMAK AKCPTT, yang telah menjadi pembimbing saya selama pelaksanaan magang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ilma Aulia dengan nomor induk mahasiswa 41224231203117. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan selama pelaksanaan magang, yaitu tentang tata kelola administrasi keuangan desa di kantor Desa Cikondang. Langsung saja, tata kelola administrasi keuangan desa menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 mencakup seluruh aspek pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip yang mendasari tata kelola keuangan desa adalah transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib anggaran, dan disiplin. Di sini ada pokok pembahasan, yaitu yang pertama sejarah dan profil, kemudian yang kedua ada aktivitas magang, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama ada sejarah Desa Cikondang. Cikondang adalah sebuah desa yang berdiri pada tahun 1852 sebelum Indonesia merdeka. Seiring berjalannya waktu, Desa Cikondang menjadi ramai dan penuh dengan penduduk. Lalu dimekarkanlah Desa Cikondang ini menjadi dua desa pada tahun 1983. Nama pemekaran Desa Cikondang yaitu Desa Sukajaya. Kemudian ada profil kantor Desa Cikondang. Kantor Desa Cikondang ini berada di Jalan Terusan Sukarama, Desa Cikondang, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Kantor Desa Cikondang ini mempunyai visi yaitu meningkatkan pembangunan fisik dan non-fisik, mewujudkan pelayanan perangkat desa yang diharapkan masyarakat demi terwujudnya visi misi Kabupaten Cianjur yang manjur, yaitu mandiri, maju, religius, dan berakhlak mulia. Kemudian misi kantor Desa Cikondang yaitu yang pertama, mewujudkan pemerintah desa yang good government atau pemerintah desa yang baik dan mandiri dengan pelayanan yang efektif, efisien, transparan, serta berkeadilan. Yang kedua, yaitu menyediakan sumber daya pemerintahan dan kelembagaan desa yang berkualitas dengan meningkatkan keahlian dan kinerja. Yang ketiga, mewujudkan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, meningkatkan peran lembaga desa melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan penghasilan asli desa atau PAD dengan menyiapkan SDM atau sumber daya manusia dalam mengembangkan BUMDesa atau Badan Usaha Milik Desa melalui pelatihan pengelolaan dan penguatan modal badan usaha milik desa. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada aktivitas magang yang dilakukan oleh penulis selama pelaksanaan magang. Yang pertama ada penempatan bidang kerja. Di sini penulis ditempatkan pada bagian kasih pelayanan dan kaur keuangan desa. Pada kasih pelayanan desa, penulis bertugas membuat surat-surat yang diperlukan oleh masyarakat desa. Di antaranya ada surat keterangan usaha, surat keterangan domisili. Kemudian masih banyak lagi, yang kemudian surat-surat yang sudah dikeluarkan tersebut akan diarsipkan di dalam dokumen arsip desa. Kemudian pada bagian kaur keuangan,
Penulis membantu menyusun surat permintaan pembayaran atau SPP untuk kegiatan yang pertama yaitu ada kegiatan stunting, yang kemudian ada tunjangan BPD atau Badan Pelaksana Desa dan perangkat desa. Yang ketiga ada kegiatan pembangunan jalan dan irigasi. Kemudian yang keempat ada yaitu membantu dalam proses pelaporan SPJ atau surat pertanggungjawaban realisasi anggaran. Nah, kemudian di sini apa sih surat permintaan pembayaran itu? Surat permintaan pembayaran atau SPP merupakan dokumen yang berisi permintaan pembayaran atau pengesahan belanja yang telah dilakukan oleh pelaksana kegiatan. Kemudian surat permintaan pembayaran tersebut diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK yang digunakan untuk berbagai jenis pembayaran. Yang selanjutnya ada surat permintaan pembayaran atau SPP untuk kegiatan stunting dan kegiatan pembangunan jalan dan irigasi. Penulis membantu KAUR Keuangan untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan seperti rencana anggaran biaya atau RAB dan teknis pelaksanaan kegiatan. Kemudian surat permintaan pembayaran atau SPP untuk tunjangan BPD dan perangkat desa. Di sini penulis membantu KAUR Keuangan untuk menghitung besaran dana tunjangan BPD dan perangkat desa yang akan diajukan sesuai dengan ketentuan. Kemudian mengisi formulir seperti mengisi besaran dana tunjangan yang akan dicairkan. Selain itu, penulis juga membantu melakukan verifikasi ulang dokumen dan validasi data. Berikut ini ada contoh surat permintaan pembayaran atau SPP untuk tunjangan BPD dan perangkat desa. Nah, ini yaitu surat permintaan pembayaran tunjangan BPD dan perangkat desa untuk bulan Maret. Nah, ini untuk kepala desa, kemudian yang ini untuk perangkat desa. Nah, selanjutnya adapun untuk proses pelaporan SPJ atau surat pertanggungjawaban terkait realisasi kegiatan stunting, pembangunan jalan dan irigasi, penulis membantu untuk memeriksa data penggunaan anggaran seperti besaran gaji pekerja, biaya belanja barang, kemudian memeriksa bukti penerimaan dan kwitansi belanja. Kemudian ada pembahasan dari laporan magang. Berikut pembahasannya. Anggaran untuk kegiatan stunting dan tunjangan BPD dan perangkat desa ini berasal dari alokasi dana desa atau ADD, sedangkan anggaran untuk pembangunan jalan dan irigasi berasal dari dana desa atau DD. Alokasi dana desa ini merupakan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada desa-desa dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dialokasikan khusus untuk desa. Dana desa ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Berikutnya ada analisis. Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada desa-desa dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Alokasi dana desa ini bersumber dari penerimaan APBD, yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dana ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBN yang dialokasikan khusus untuk desa. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian ada kesimpulan. Di sini surat permintaan pembayaran atau SPP merupakan dokumen penting dalam penyusunan laporan realisasi APB desa
Seluruh surat permintaan pembayaran atau SPP kegiatan yang ada pada akhir periode ini akan dikompilasi untuk mengetahui akumulasi belanja untuk setiap kegiatan. Adapun tujuan administrasi keuangan desa adalah untuk memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan keuangan desa, memudahkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, dan memperoleh informasi yang akurat mengenai pendapatan dan belanja desa. Sekian presentasi dari saya. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.